Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-khamisatu wal ishrun. Tema maqalah kaping 5 ishruna kaping 20. Iku anba'dil ubadi saking sebagian boro ahli ibadah. Anba'dil ubadi saking sebagian boro ahli ibadah. Jadi jama'i abd itu ubad ya, nah jama'i abd itu ibadah. Terus kemudian kata-katanya modalnya ubad. Anba'dil ubadi saking sebagian boro ahli ibadah. Anda usahanya bagi ubad bukola dan sobat ubad munajat dalam munajat ubudisian dan pengeran filaili ing dalam waktu ini. Dawe ngaten. Ilahi do pengeran ingsun, ilahi do pengeran ingsun. Tulul amali utawi dawane angen-angen. Iku horo iku mbujuk apa tulul amal ni ing ingsun. Khoda ategese mbujuk apa tulul amal ni ing ingsun. Bapak teman-teman modo itu ngeritik secara salah. Bapak teman-teman modo ngeritik sesuatu karena salah itu maksudnya. Bapak teman-teman maju sapa Allah alamala yang enak. Dikauli ta'ala kan jaga wa ta'ala darhum yaqulu wa yatamatta'u wa yuhibul amalu faso khayaram. Dar ngembarno sira gum ing wong akeh. Bobaro yaqulu kang padha mangan sapa wong akeh wa yatamatta'u lan seneng-seneng sapa wong akeh. Wayulhi lan nglehakno apa wayulhi lan nipu yen ing wong akeh opal amalu angen-angen. Wong-wong barno bermangan dan seneng-seneng dan mereka terbuai oleh angen-angen. Faso kaya lamun mongko bakal ngerti sapa wong akeh. Dia bakal ngerti akibat buruk dari rebutan angen-angen. Wa hubbud dunya ahlakan. Wa hubbud dunya te seneng dunya iku ahlaka iku ngrusak apa hubbud dunya ni ing ingsun. Wa hubbud dunya te seneng dunya iku ahlaka iku ngrusak apa hubbud dunya ni ing ingsun. Ai awqan. Tegese numibakno apa hubbud dunya ni ing ingsun fil mahlakati ing dalam kerusakan. Ruwiya kan riwayat apa ana sak temene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi. Man yusriba qalbu hubbud dunya ilta minha bisalas. Syako in layan fadu anahu wa hifzin layak duhina wa amalin layak dukumentah. Manute sapane wong usriba iku wis kacampur apa kol dua patine man. Kacampur wis menyatu hubbud dunya ing seneng dunya. Iltaqo mongko bakal gantet sapa man minasa ing dunya. Maksudnya akan sangat gantet maknanya dia akan terhinggapi oleh bisalasin lan barang telu. Siji sako yaiku ngalami cilaka. Layan fadu kang ora bakal entek apa anaku apa larane sako. Wahir senang seneng dunya layak dulu kang ora temu sapa wong binaru ing semuge dunya. Utawa semuge firisur. Wa amalin nandene kena angen-angen layak dulu kang ora temu sapa wong muntahahu ing puncak yang angen. Rawu riwayat hadis sebab Tabrani Tabrani. Wa syaitanu ta setan iku adolan sama sapa setan ing ingsun. Aw qa'ani. Tegese numibakno sapa setan ing ingsun sitori ken ing dalan muwajjin kang bengkok. Wa nafsu ta nafsu al amaratu kang akeh perintah ning elek, bisu iklan elek. Wal nafsu al amaratu bisu. Anil haqqi manaatni. Niku diwaca langsung. Wa nafsu tawi nafsu al amaratu kang akeh perintah bisu iklan elek. Anil haqqi sanging barang hak nek teng dalam durung riyen manaat niku nyegah nafsu amarah ni ing ingsun. Jadi nafsu amarah itu nafsu yang menghalangi kita dari melakukan kebaikan. Ailati tegese nafsu tak muru kang perintah polati bila zati lan pira-pira keenaan wasyahawat lan pira-pira syahwat al-hissiyati kang bangsa indra bangsa sing didelok. Wataji bulan narik opo nafsu al-qalba ing ati ilama wasururi maring panggonan keelean. Wa mam fa'il akhlaqi lan sumbere pira-pira akhlak agami mati kang elek. Anil haqqi sange hak aytori iki tegese dalan al haqqi kang hak manaat nyegah opo an-nafsu nafsu. Kala dawuh sapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dawuh ngene. Aku kuwatir ingsun alaikum ngatasi sira kabeh isnaini ing kanca loro utawa ing barang loro. Siji itibal hawa iku anut hawa nafsu wa tulal amali lan suwene angen-angen.
Fa inna tibal hawa maka sak temene anut nafsu iku yasudu. Iku iso ngalang-alangi apa tibal hawa ngalang-alangi adil hati sange barang. Lawaturul amal utawi akiye angen-angen to suwene angen-angen yumsi. Iso nglalekno apa turul amal ala akhirat ing akhirat. Wa qala lan dawu sapa Abu Sulaiman Ad-Darani dawi afdalul a'mali utawi gedhe-gedhe ning amal khilaf hawa nafsi iku nulayani hawa nafsi. Wan terakhir wa qori nusuhi utai kanca sing elek alal maksiat ing atase maksiat wa ana iku nulung apa qori nusuh ning ingsun. Teman-teman elek selalu bantu ning keelekan. Qala dawu sapa Adi bin Zaid bin Bakhr Tawil. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Anil mar'i sanging wong la tas'al takok sira. Nah iki kono manane awak-awak. Ani mar'i sanging wong latas ala rasa takok sira. Wasalan takok sira angkori ini sanging kancane wong iku. Jadi identitas seseorang rasa mbok takokno, takoke takok kancane. Kancane elek ya berarti takok apa? Karena itu komunitasnya. Fakulu qarine mongko saben-saben kanca bilmu qarine kelan wong sing ngancani iku yak dadi ku anut sapa qarine. Ida kentan alikanono sira iku fi kaumin ing dalem siji komunitas siji kaum fasih. Mongko ngancana sira, faswahud mongko ngancana sira khiyarahum ing pilihan-pilihane kaum. Kowe nek siji komunitas kaum, maka bertemanlah sama orang-orang pilihan wong sing apik. Wala tasab lan aja ngancani sira ada ing wong sing murahan, wong sing ino. Patar ka mongko dadi ino sira ma'arofi sertane wong sing ino. Fa'awisni ya sal mustaqisin. Fa'alif mongko kula aturi nulungi panjenengan fa'alif mongko kula aturi nulungi panjenengan ingsun ya biasa mustawisin wong sing bedat sing nulungi wong-wong sing jalur dulu fa'alif mongko kula aturi nulung panjenengan ingsun ya biasa mustawisin bedat sing nulungi wong-wong sing nopo jalur nopo dulu fa'ilam tarhamu kalamun ora melasi panjenengan ingsun fa'ilam tarhamu kalamun ora subhanallah fa'ilam tarham mongko lamun ora melasi panjenengan fa'ilam tarham mongko lamun ora melasi panjenengan ingsun faman mongko sinten dalem mantiku ada di wong yarhamu kang melasi sapa lagi ingsun kowe duka kang saliyane panjenengan kula kalian malih fa'al mongko kula aturi nulung panjenengan ingsun ya biasa mustawisin zat sing nulungi wong sing njaluk tulung Failam tarham kelamun ora melasi panjenengan ni ingsun paman mongko iku sinten dayeman alladzi iku dadi wong yarham kang melasi sapa lagi ingsun kuwi ka saliyane panjenengan panjenengan mung kula waca terjemahan ini pokoke walhasil ada seorang wali kalau munajat matur temu ngiran ya Allah angan-angan yang panjang itu menipu saya. Jadi senang dunia merusak saya, setan menyesatkan saya, nafsu yang memerintahkan keburukan menghalangi dari kebaikan, terus teman buruk pasti akan menolong atau membantu keburukan. Wakori musuh ala maksiat. Ini teori umum. Kemudian wali itu bilang, Fa'alif niyaliyasa mustagisin, maka tolonglah saya ya Allah. Karena engkau adalah zat yang menolong orang yang minta tolong. Seperti minta tolong melawan nafsu, melawan hubul dunia, melawan sulul amal. Terus fa'ilam tarhamni, faman dalladhi arhamuni. Kalau engkau tidak kasih sayang sama saya, lalu siapa yang bisa mengasihi saya? Jadi dawuhe wali. Ini di nopo coro yang saat ini psikologi ini yang mengaji cilik, nopo mengaji cilik. Dengan depulois wong dapat jadi serasa begitu ini. Jadi sama kanangan urip suka ngamal bangun masjid. Jadi turun awalnya sama itu keren, wah. Oke, bangun apa? Masjid, masjid bojo papat. Nurut kafir ada kabar nih, papat. Nurut kafir. Dia anak soleh. Iku ora turut alim kabeh. Iku ora turut amal, fantasi gitu. Itu fantasi. Wa hubbud dunya ahlakani. Seneng dunya ku merusak apa kan, Pak? Seneng duwe mobil, ngaturi kiai, ngomong kiai. Pokoknya dadi apik. Wa syaitanu adlan, ini bener. Setan menyesatkan saya. Ketika dari sing aran hikam begitu, aran hikam itu pangeran sange senenge menungso.
Itu nak sesat itu tidak ada kambing hitam, itu tidak ada setan. Jadi berpikir, jadi bagus lah. Bagus itu. Kan kok ini sesat tuh. Nah, kalau ketemu pengiran, kenapa kita sesat? Ini untuk setan. Ya kemungkinannya loh, pengiran maklumi, berbagai korban setan. Atau lama ngebus nopo ini siksa. Mereka ngambil hitam nopo setan. Pemilihan di potensi ini. Jadi ada orang hikam itu setan mindilu dari mindil itu tisu atau kacu. Setan tiga pengiran itu berulang. Karena Allah itu mencintai manusia, kemudian saking cintanya Allah kepada manusia, kalau ada kesalahan itu ditimpakan ke setan. Ini apa? Itu kalau setan masih makhluk yang lain yang menyesatkan kamu. Problemnya kamu sudah menjadi setan, itu masalah. Makanya sebetulnya kalau masih begitu nggak apa-apa. Misalnya ini teman, ono wong ayu ngerayu kowe, wengkek, ngerayu terus menerus. Kira-kira bojomu itu nyala kowe tanya nyala ayu sing ngerayu kowe, enggak gitu, sing normal. Nyala sing ngerayu, mergo kowe reputasinya khusyuk. Itu campur adi dua itu kan solid biasanya. Penganan solid itu arane dia satu khusyuk nomor ora duit. Itu solid dari godaan setan. Ada khusyuk kok di duit masalah. Utawa di duit tetap khusyuk masalah, tetap pola. Pokoknya paling solid. Nah, kepengen nolak apa? Setan khusyuk. Woi mudah. Tuh bentang terbaik. Tapi kira orang siap kan? Orang ada isong rayu tuh, ketemu SMS itu yo duit kok. Naktir itu. Terus uang nanti duit awalnya ramong itu kok bisa sendiri. Wong isi ubel ya kuat. Melarat terus masya Allah. Barokah dalam dunia ini barokah. Melarat campur apa? Kalau nak melarat terhadap khusyuk akan berusaha semaksimal mungkin di duit. Nyolong, nyopet, mungkin ngira duit khusyuk. Nah begini, makanya wali-wali itu melawan ini, tak warai ini. Kalau dulu itu, non saya dulu itu saya tidak senang kalau misalnya ada orang kok ingin jadi wali itu dulu saya tidak senangnya bukan karena apa-apa, karena tak anggap itu berlebihan, ada berlebihan loh. Soleh pas-pasannya orang pengen jadi wali. Nomor dua kan nggak baik lah kita ini Syabdul Qadir Jilaninya ini Bang Abid Pasuruannya ini wali-wali yang resmi lah. Selain itu masyarakat tidak siap. Roh gue terus jadi wali, maksudnya kok rakyat kelas lah, enggak keriting terus wali, maksudnya nak gue kan, awalnya ya jadi wali mongol. Nah misalnya jujuk Mustafa Wali gue belum jujuk, misalnya, oke jujuk jadi wali kan kalau keberatan, maksudnya ya bukan apa ini kan menyangkut harga diri. Dan asing jadi wali gue mau ganteng-ganteng, bangun salim alama, ganteng sekolah, gampang lah ikhlas itu. Memang iya terus. Tapi setelah saya mengkaji, saya itu dapat satu alamat. Itu tetap bagus. Jadi wali ya, jadi ahli swarga ya. Karena itu termasuk Allah ditinggal. Ini tenang, kalau nanti ngomongin ngerti beneran. Saya akan tanggung jawab sampai sebentar ketemu Allah. Rangsangan ini itu bagus, karena itu satu-satunya cara atau diantara cara di mana kamu itu bisa nikmati kebaikan. Baik menurut saya jadi wali, kaya wali-wali dia coba satu waktu yang kedua, ketua wali sih kau ya, sudah wali-wali biasa. Karena manusia itu kadang idolakan wong ayu, idolakan artis, idolakan pemain sepak bola, idolakan yang sifatnya dunia. Artinya di antara cara Allah mensolehkan seseorang itu idolakan apa? Wali. Jika dia ini terus gara-gara idolan wali, sekrumu-krumu syaratnya jadi wali itu wiridan, wiridan. Meskipun motifnya bukan jadi wali, meskipun malaikat ya ada respon. Maksudnya mangkelnya malaikat. Wiridan orang-orang yang kepengen jadi wali. Kue raknya azab itu sampai mesti malaikat ya. Tapi itu bagus. Akhirnya apa? Terus efek foto. Nak ngidolakan artis kan foto-fotonya artis. Ini kadang ngidolakan wali kan ya foto-fotonya wali. Orang wali macam-macam lah. Efek terus penyebutan. Akhirnya sering nyebut misalnya wali-wali alim, misalnya siapa saja orang alim kan pasti wali. Ya. Akhirnya sering nyebut orang-orang alim. Akhirnya apa rumah itu
Ibn Solihin Tatana Zalul Barokat. Rumah itu artinya sering nyebut, misalnya Mbah Mun, Mbah Hamid, Mbah Maksum, Mbah Munawir, Mbah Arwani, pokoknya nyebut. Coba kalau kamu idolakan yang tidak wali, akhirnya anak pertama itu atau Jackson Soko, satu itu apa? Ono gambar Yono, gitar Yono, sering disebut. Sehingga akhirnya aku setuju kalau ada orang berambisi jadi wali, setuju karena ini cara untuk dia tidak masang gambar-gambar yang lain. Jadi soleh pas-pasan ini dirangsangnya jadi wali. Meskipun aku tahu itu gak mungkin, tapi pokoknya maksudnya ikut trik ngelawan apa? Ngelawan kekuatan sebelah, maksudnya. Udah paham kan atau? Mulanya ke Jokowi jadi wali tak baru. Aku dua trik ngelawan setan. Karena itu paham. Saya kemarin jagungan sama Gus Azhar yang punya pondok istiqomah. Gejok-gejokan. Saya juga saya termasuk kiai sing uraan tapi kok potongan isi para pengiran. Para tenang semua. Di antaranya saya itu punya metode. Kamu boleh ikut karena ini ada di Quran, boleh ikut. Soal kita mau naik pengiran ya menunggu ketuanya. Allah itu pernah nyifati orang baik apa? Innal ladzina yarmunal musharatil ghafilah. Salah lagi. Orang yang menuduh orang mukminah di antara sifatnya itu al-ghafilat, yang pelupa. Ghafilat maknanya pelupa. Nah, saya cocokkan tadi sama Gus Azhar hanya beberapa orang. Nah ini kenapa saya menyebut beliau, karena saya kemarin di beliau karena di Muktamar yang 84 ya kan di Jawa, di Askat, di situ Bondo. Saya kemarin hormat kholnya beliau. Saya ditanya, ya saya juga tanya sering ya timbal balik. Sampai gue kan gak mungkin aku takut. Maksudnya timbal balik caranya jadi wali. Aku gak jalur semuraan cepat. Ya kita adalah jalur busuk ya monggo. Di antara caranya jadi wali itu syaratnya atas al-ghafilat, pelupa. Itu kata Sayyiduddin bin Abdus Salam, manusia bisa jadi orang baik mulai dari lupa dulu. Lupa dari sesuatu yang buruk. Misalnya lupa pornografi, lupa. Ini kan selama ini kan teman buruk ini. Wah, orang lanang, orang ngerasakno berbagai perempuan. Akhirnya kita mendefinisikan kenikmatan urung lanang, orang narkoba, urung lanang, orang ngicipi berbagai perempuan. Nanti di kuliner juga gitu, yang nggak sampai maksiat tapi urung wong, orang ngerasakno berbagai kuliner. Terus gitu. Bandingkan kalau kamu daftar wali, wong urung iso ibadahin, orang wiridan, wah yo poe kecuali nek akhirnya kan jajal-jajal kayak aku jadi wali gitu. Wali TV, lali juga termasuk lali tanggung jawab. Ini hati, ini ada salah. Tapi kan terus bergaya resi, apa? Resi. Nangis. Meskipun akhirnya bagi takoi ya mereka mikir utang ya, tapi seru, no? Seru. Nah, kita lebih senang kalau seseorang hamba menuju jalan ini. Sementing ada ghafilat, ada unsur apa? Lupa. Karena kalau kita ingat maksiat itu tersandra. Ya jajal lah kan ke gambar nang kamar itu gambar wong wayu montok wayu, narang ngenes. Ngenes kok ora di bojomu terus. Terus ketika kamu melawan tidak zina itu butuh perjuangan. Tapi coba kalau kamu lupa sama sekali tentang itu, kan nyaman hidup. Maka syarat kenyamanan adalah al-ghafilat, lupa hal-hal yang menyibukkan, lupa hal-hal yang menggiur. Makanya banyak wali, yang pertama metode jadi wali itu rumahnya itu dipasangi kuburan. Masyhur itu ada wali bikin kubangan kuburan dikai kafan. Ini sholat berbar dulu ibu sholat penayan. Saya kira orang ya, tiga seni. Wah repot dengan seniman itu apa ya tadi apa? Seni, kemudian coba es, Dracula, es. Pocong, barang-barang ono cerah. Jadi saya pastikan kalau sampai ini jadi wali itu tak terima. Soal sahnya nanti dipertimbangkan. Tapi jelas itu awal kebaikan karena tadi kalau kamu berteman orang jelek mesti gojlokan pas ke wong lanang opo mau rasane wong Indonesia, ora rasane wong Thailand, wong India diprovokasi itu. Di narkoba juga gitu, di uang gitu, di kuliner gitu. Meskipun kuliner tidak sedosa itu, tapi kan akhirnya orang itu termotivasi untuk hal kesan. Tapi nak kue kumpul wali kan, kue kurang mukmin tenan, nak orang ngiling Allah nanti lali segalanya. Milwatian mah, aku kuat ini, kue astagfirullah.
Suara itu TV di gua rorong di anak juga rotel pun rasi wanda. Ada yang ngangkat, iya ngangkat utang. Tapi itu awal kebaikan. Nah di sini itu pentingnya berteman orang soleh. Lu kalau ngerasain, kalau nganti ngalim ngeten ya baru kayak konco. Misalnya saya kancaran putra-putrane bang, wong rong alim nak rong iso maca muin lanya. Akhirnya kan kepengin iso maca muin. Mungkin kalau sampean berteman keluarga baroani gitu, wong rong korek tenan nak rong iso sapa. Saya misalnya bandingno kancaran rong nakal, wah rong lanang nak rong nyabu, rong lanang nak rong rasane itu. Kan terus provokasinya kan. Makanya di sini di antara fatwa beliau hindari berteman sama orang jelek atau orang buruk. Nah itu dimulai dari mana? Biasanya setan itu kan mulainya dari rangsangan. Mulanya Rasulullah itu senang wong soleh. Mulanya agama itu berkali-kali ngendikan. Pertama jadi orang soleh syaratnya apa? Mahabbatus sholihin, mencintai orang soleh. Ya tentu mimpiihim wa fi muqaddimihim wa fi imamihim mahabbatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu mencintai orang soleh ya tentu sangat terutama ketuanya lah imam. Tapi kalau Rasulullah itu kan kedua. Kalau lah rapati setuju nak sama langsung Rasulullah. Karena keduren. Iya jajal ke bayangnya seneng Nabi. Wah seneng Nabi langsungan loh maksudnya. Kan butuh penjelasan. Lalu seneng di bab apa? Makanya tetap harus ada tahapannya ulama dulu. Maksudnya ya mesti seneng Nabi, aku mesti. Tapi ada apa? Karena kalau kamu muni langsung seneng Nabi, problemnya adalah riwayat yang kamu terima itu apa? Dan kadang itu riwayat yang tidak benar. Makanya ulama termasuk ini yang diceritakan bisa saya ke saya banyak wali yang mengartikan faula kama alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i sholihin, bahwa untuk mencintai itu urut mencintai sholihin dulu diwalik an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, berarti mencintai sholihin dulu baru mencintai syuhada baru mencintai siddiqin baru mencintai para nabi. Karena kamu kalau langsung para nabi itu resikonya secara riwayat engkau nang misalnya enak jadi nabi, wah mana boleh wae, terus yang saya garwane akeh kan terus repot. Khayalmu itu salah. Tapi kalau kamu cinta nabi dibina ulama, apa dibina ulama? Niati rapi ngumatno Islam, niati ngumpuli bojo ben anak turune nglahirno wong saleh. Terus seneng nabi kan pas. Oh nak ngono mandiman nabi garwane akeh yen rumah wong akeh. Nak ngono Nabi dunia ya kesud jadi habaib wong soleh mereka memperkuat wong sujud wong Islam kan terus pas antara dia seneng be ilmu itu mas. Coba kalau orang misalnya seneng Gus Bak tapi nggak pernah ngaji jadi mana enak mesti pikiran enak jadi Gus Bak mati tukang mati yang nurut banyak belum sumur itu terus kacau caranya seneng kacau kan. Tapi kalau senengnya bil ilmi paham ya maksud saya seperti itu. Jadi tentu kita langsung seneng Nabi tentu tapi dengan cara sing diriwayatno. Makanya masyhur ada pepatah laula murabbi lama arafna rabbi, tanpa yang mendidik kita tidak tahu Tuhan. Walau lalu lama arafnal anbiya, kalau tidak ada didikan ulama kita pun tidak kenal. Coba orang-orang yang ngaku nabi palsu itu kan gara-gara korban riwayat. Nabi nak untuk wahyu itu dewi ning gua. Semua mau tahu-tahu kan diri nih, sekarang geremeng-geremeng rumah apa terus dia metu ngaku. Coba kalau senangnya dipandu ulama, Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, raba kalau nabinya. Jadi dia terus menutup khayal kemungkinan dia jadi nabi. Makanya menurut saya ulama itu wajib berdoa, karena itu cara kita untuk mencintai Nabi secara benar. Nah, makanya saya tadi bilang, gue langsung mencintai Nabi kaifiyah, maksudnya tentu kita semua mencintai Nabi, tapi kaifiyahnya nunggu yang ditentukan ulama. Kalau mencintai Nabi pasti semua orang sama pasti mencintai Rasulullah. Tapi jangan dengan cara yang kamu dengar-dengar dari riwayat yang sama. Makanya masyhur itu kan perdebatannya Abi Sufyan sama Sayyid Abbas. Ketika Rasulullah Fatu Mekah, kira-kira aku mutara kita jamin. Begini kita pergi lah. Nah, ya tahu rumu tapi adong. Kita mau nyek sampean. Terus aku nyek ambil ganjaran pemulang, cara ganjaran pemulang. Ganjaran kurang kakek ya. Gue yang di ganjaran, ganjaran ngaji, ganjaran.
Karena kira itu sebenarnya untuk aku nih akhirat kan lumayan, dia tuntut. Tapi aku sekali balas terus raimbang. Ada. Harusnya tersinggungan kalau itu biasa. Kanjeng Nabi ini ku Fathu Mekah, ini kan membawa pasukan besar, pengikut besar. Salah lagi, pasukan besar, pengikut besar. Abi Sufyan itu barusan masuk Islam atau mau mendekati masuk Islam. Dia presiden Mekah. Terus Nabi itu ya unik, maturnya tentang Sayyid Abbas. Sayyid Abbas sudah Islam terpelajar, kayak Abdul bin Abbas. Paman Abi Sufyan nanti ajak di tal ini, di gunung ini, supaya dia tahu pasukan saya. Jadi Nabi itu sofos. Nabi juga memperlihatkan kalau pasukannya kuat. Ada kafilah pertama dipimpin sahabat ini, kafilah itu terusan ini kados peleton ini dipimpin ini, peleton ini di. Terakhir ada peleton terbesar yang dipimpin langsung Rasulullah SAW. Ketika setiap lewat, Abi Sufyan komentarnya ini, Qadbala qawmul ka ibni akhi. Terus cek hebat ke kerajaan ini punah. Wah, saya Abbas tersinggung. Hadihi an-nubuwah ngawur ibu jawab apa? Iku nubuwah. Jadi artinya gini, orang lain akan melihat Nabi kalau nggak diilmoni enak jadi Muhammad, wong anak buahnya. Enak jadi bahan anak buah. Ya, terus saya enak jadi ratu sejagat. Itu bahaya. Memahami seperti itu tuh bagi kita itu bahaya. Paham ya? Tapi kalau kita memahami secara nubuah sing diwirasahno ulama, ini memahami nubuah sing diwirasahno ulama. Betapa baiknya Rasulullah. Orang dikembalikan mencintai Tuhan. Dari mereka menyembah batu, sekarang harkat martabatnya menjadi tinggi karena diajak menyembah Tuhan yang hakikat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita mikir, huwa sayyidul anbiya, huwa sayyidul mursalin, huwa imamul muttaqin. Cek pinter ya jenenge wong jenenge Nabi Muhammad. Wong sangka ino nyembah watu, nyembah wong padha wong misale dadi nyembah ning Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangka seneng nyanyi-nyanyi sing ra jelas dari saiki maca tas. Jadi akhirnya nyifati Nabi imamul muttaqin. Paham ya? Imam ahli thariqah, imam ahli syariah. Coba kalau kamu tidak punya ilmu itu, melihat Nabi diikuti orang banyak, ini enak jadi Muhammad pengaruhnya. Banyak nggak sekarang orang yang nggak suka kiai, terutama zaman PKI. Namanya kiai itu kan penghisap. PKI dulu nanamkan orang benci kiai itu karena dipadakno ketua preman. Tengok-tengok yang omah terus setoran. Betul, komunis dulu kalau menanamkan orang benci kiai seperti itu enak jadi kiai. Santrinya pun kerja di ladang, dia tengok-tengok nanti panennya disetor. Tapi itu provokasinya seperti itu. Nabi membenarkan logika itu ya rontok berarti paham. Ya rontok terpapar atau di sisa-sisa. Ya, artinya apa? Karena memahami kiai tidak dipahami secara nubuwah. Tapi kan senang ulama dengan makna dipahami secara nubuwah, mesti kira satu nubuwah. Wah, kitab panjang keramat. Ya Gus Bak mulang kira ono sing gaji oleh suwung tenang. Sing ngaji ora paham suwung. Ora keramat iki. Wah, dia kan suwung. Kan ya aneh, wong ora paham kok. Lho nek aku seneng wajar paham. Ini kan sing keramat aku tak sampean. Keramat sampean. Cara pakar psikologi mesti muji sampean. Terus bak mati ngaji wajar dong, kan dia paham. Kira paham. Yo istiqomah teko. Bingung peneliti ini acara apa. Paling enggak dianggap kekuatan magic. Karu-karuan. Sehingga ulama itu ada tahapannya, memahami Nabi. Oke ya, kita tentu salah lagi, tentu kita mencintai Rasulullah dan langsung mencintai Rasulullah itu boleh. Tapi tetap harus dengan cara sing ditetapkan para ulama. Tanpa itu kita tidak bisa. Itu kan seperti Abi Sufyan memahami Nabi, qadbala qawmul ka ibna. Cek pola kamu saya itu rojo gede, wong nurut. Saya tak pas tuh, kok ini nubuah. Beliau punya pengaruh seperti itu. Nubuah. Ya kayak begini lah misalnya. Ini wirasa nubuwah. Kalau tidak nubuwah gimana coba? Kalau wong delok dandut kan wajar, delok wong ahli. Wajar lah kalau sing delok ahli. Apa mana terlibat bisnis-bisnis yang menjanjikan dolar. Oh, kan wajar cara wong terpengaruh.
Iki kowe kan gak jelas mlebu swarga. Kowe wis ngaji ngene iki kan ora mesti mlebu swarga. Swarga ora mesti, paham? Ora mesti. Ora mesti bariku terus alim bagus ba? Ora mesti. Bariku untuk bojo ayu, Ora mesti. payu wayo, ora mesti. Dadi uripe enak, Ora mesti. kok tetep dilakoni. Wah. Ono warisan apa? Kalau lama warasatun. Iya. Jadi itu nyata, lu nyata. Jajal kowe iku tok apa jajal kok ngaji swarga ora mesti. Aku yo ora roh daftar nang swarga. Neraka yo ora mesti, tapi jelas buat lewati. Potensi cebloknya mau tinggi sekali. Nana orang rencana liwat, rencana aku terbang, liwat itu kita itu mungkin uang benar. Jadi neraka itu mesti tak duduk, jalan itu cuili, terus kau liwat yang dulu. Wes ngono cek digantoli kok iso. Lah nek sing terbang ora pati digantoli, mulane wali-wali kok gak wedi. Terbang. Gak kena kok. Kantor. Itu tenan. Mulane cara wong belah wong pikir laut itu jenenge cara wong belah. Aku tau diprotes wong belah kok kalah, jeneng wong belah pinter. Awan usum pedus Australia gitu. Wis powel tapi gak ono sumune. Kan romulmu. Ya kalau kan wong alim fikih normal, waras. Tapi wong sah. Wong seneng gitu. Wong desa seneng duwe dagine akeh. Awal iman sing protes wong belah kan. Gus, piye lek ngono kok sayu wong korban ditumpahi. Nek gak ono sumune cekelan opo. Wong belah sing wedhus sing sayu korban sing sumune iku sing wedhus suka bumi. Sing berangga. Mergo dene bayangno Cekelan semua. Akhirnya, ya wes semenjak itu udah selesai gak payu, mereka jihok lah. Dibully kan nak korban dengan gue ibu, saya sampai telan, ceblok. Jadi peke itu harus mendengar kaum belah. Jadi tangan masalah. Nah itu rontok kacau ya secara ilmiah kan. Kalau sing rontok ilmiah paling kacau masalah korban sapi itu. Korban itu kan kanggo wong itu. Nah, kadang Mustafa itu korban tahun ini, tahun ngarep itu bojo, pas bojo ini bareng rutin. Nah pertanyaan esok kan bojo ini Mustafa itu bareng. Resiko loh korban itu kan nggak mungkin suami istri kan kadang nggak kuat tahun yang sama. Berarti tahun ini suami, tahun berikutnya. Cari bojomu aja bareng Fauzi. Nah iya pertanyaannya bojomu bareng siapa? Wong korbane melok paket barang sofa. Apa meneh nek sing lanang ora korban sing korban bojomu. Ya hukume pengiran itu logika. Akhirnya kan bojomu bareng rombongan. Lain. Wong iya dik itu. Lah dosoan terus piye? Ya ngono wae mau diakal ngono ora usah ngono suara aneh-aneh. Lan kan iki wedhus teng kula sing ngono sing Australia, sing kalau sumune rapi. Kalau dipaksa fatwa, masuk ono sumune. Ya, akhirnya ngomong, gimana? Sing wonten sumune mawon kesana gitu. Akhirnya dia ngomong, jar Gus Ba, ya sekutu. Jadi ngono riwayate. Padahal aku ngomong, gimana? Nak jenengan sing wonten Sumune. Tapi anggere wong diciptakan jar Gus Ba korban itu. Apa tak lurus lah? Ya kadang ono sing ulama-ulama fikih usil. Mosok ku syarat korban kudu ono sumune. Sing ngomong ngono sok jare tiyang, kowe ulama kok beto. Nah, maksudnya wong sing rawi ngene kok betul lagi. Ulama arep pati duit ngono akhire. Oh, oke ditompol. Jen repot dadi kiai kuwi. Coba tadi yang masalah sapi ditumpaki wong pitu. Bojomu melok rombongan. Ikhlas. Ya ora ikhlas tak sahno. Nara ikhlas tak ada fatwa baru. Ojo daftar yang potensi. Sekedar yo. Isra sama orang agama orang memangnya pangeran gak kuwasa ngekei sapi itu. Baru kayak ikhlas wong sitok tidak sapi sitok ora perlu sesekan. Lah itu tenan masih sapi itu mayung itu ora sedeng. Ngono ku ama agama ku saking regani. Maksudnya itu saking agama itu efisien itu cukup sapi sitok cukup itu saking apikane pangeran ngono ora usah tafsiri terus.
Terus sapi situ ditumpahi wong. Khususnya ada pertanyaan, itu nak sapi sih satu, arah saya terapot. Malah pacar kan. Itu tuh sapi terlatih, searah terlatih nak ditumpahi. Berat. Bocor. Entah juga. Tapi saya pastikan ya kalau suwun jenengan nak senang nabi kok langsung tapi nganggo energi. Dulu para sahabat itu kalau mau mencintai nabi itu ya pamit. Saya tahu cara bersolawatnya Allah kepada engkau. Lalu kita kalau baca sholat kepada engkau gimana? Kalau enggak bisa. Tak warai mesti khusuk lah yang khusuk. Tadi didik. Sahabat semua mencintai nabi. Dan ketika itu sahabat sudah tahu caranya Allah memberi sholawat penghormatan kepada kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Inna wa malaikatahu yusholluna. Lalu sahabat tanya, lalu kita yang mencintai engkau cara bersolawat gimana? Andai kan tidak diajari Nabi maka langsung begini. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kamu dapat rahmat dan salam. Pertanyaannya, oke di otoritas apa? Oh cukup-cukup di sholawat bukan kanjeng Nabi. Mungkin yang bener rokok gue sampai kok. Tapi dua hari Nabi kulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kamu mengatakan Allahumma. Berarti apa? Kita diajari Nabi, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau kamu hormat saya, otoritas itu kembalikan ke Allah. Saya ulang lagi ya, kita ini dibanding Nabi kan tidak punya apa-apa. Kan nggak mungkin cara mencintai kita kepada Nabi, kita memberikan yang milik kita kepada Nabi. Lalu kita di depan Nabi itu tidak siapa? Nggak kelasnya. Kebaikan kita nggak ada kelasnya. Tapi kita ingin memberi sesuatu kepada Nabi. Tapi kita tidak punya apa-apa. Coba kalau nggak ditanyakan dulu, kan mesti kita akan ngomong segala kebaikan saya mau tak kasihkan Nabi. Lu itu kebaikan mau. Maka terus diwari Nabi kulu Allahumma sholli ala Muhammad. Memang riwayatnya ala Muhammad sih. Terus kita secara etika nambahin apa? Jenenge ruhin ya ruhin, ora apa ruhin. Cuma tonggone tesih tuwa diundang. Ngono kok diperdegat no. Mesti ya lahirnya jenenge saya nggak usah rada takdim bisa. Dengan yang menimpa. Nah, artinya apa? Nabi yang mengajari kita, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau ingin sholawat ke saya, mintalah kepada Allah. Sehingga redaksinya aslinya apa? Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kenapa ada wa ali Muhammad? Rasa kita sebagai orang seperti itu. Misalnya saya dicintai orang, sering dikei duit Ruhin, tapi Ruhin kalau anak pulau Hasan gak tahu ngekei duit, itu saya kan iskal. Wong seneng aku, ora seneng anak, itu kan normal. Makanya menurut saya ajaran itu fair, seneng Nabi ya seneng saya keluarganya. Kan dia ada lucu kan, hormat bapaknya tapi anaknya, hormat orang tuanya, anak cucunya. Ya, maka cinta sejati adalah ya cinta Rasulullah, ya cinta keluarga. Nah, terus keluarga ini punya dua makna. Ada keluarga karena gen, yaitu para habaib. Ada keluarga karena wirosah ilmiah, kayak para ulama. Makanya Nabi nantikan itu dua kali. Kullu nasabin, nasabin, mungkotikun yawmal qiyamah, ila nasabi, nasabi. Semua nasab, baik nasab gen maupun nasab sebab, itu nanti terputus. Kecuali yang terhubung nasabku, yaitu misalnya para habaib. Dan yang terhubung sababku, yaitu para ulama. Jadi cara mencintai sendiri itu harus ada ilmu. Misalnya kita seneng cawe itu, kita wayu, priayi. Berhubung kita seneng jengkol, sama bukai jengkol. Kira-kira dianggap cinta atau dianggap kurang ajar? Mereka cinta itu memberi sesuatu yang terbaik. Berhubung yang terbaik kalau kita jengkol ke rokok. Karena bukai jengkol sampai. Apa alasan kenapa? Ini yang terbaik menurut saya. Cinta itu juga harus dipelajari. Kalau mencintai perempuan, ya apa yang dicintai perempuan? Sama kita mencintai Nabi juga harus belajar. Nabi itu mencintai apa? Ternyata yang paling dicintai Nabi itu sholat. Sampai ngendikan wa qurratu aini sholat. Kalau sholat kita benar, pasti itu otomatis bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Perilaku kita benar, maka itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Makanya ada ulama yang menafsirkan ini. Wa rafa'na laka dzikraka alam nasrah ada sadra wa wada'na anka bisra alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikra. Itu ada ulama menafsirkan ini. Kalau tafsir yang lazim kan setiap adzan nyebut Allah juga pasti menyebut Muhammad atau Rasulullah, itu tentu benar. Tafsir itu pasti benar. Tapi ada ulama yang menafsirkan tambahan begini.
itu masih gak keren karena kita ingatnya Nabi berpaketan dengan Allah itu pas adzan sama pas sholat atau pas apa jumlahnya terbang. Tapi yang dimaksud warfa'na laka dzikrak adalah tidak ada seorang mukmin pun yang melakukan kebenaran kecuali saat ingat Allah juga ingat Rasulullah. Misalnya saya berbuat baik sama yatim piatu atau berbuat baik sama santri. Pikiran saya pertama apa? Berbuat baik sama yatim itu perintahnya Allah. Pikiran kedua apa? Seperti dawuh Nabi ana wa kafirul yatim kahataini bil jannah. Artinya enggak mungkin seorang mukmin nyebut Allah kemudian dia tidak ingat Nabi. Paham ya? Ketika aku apik mbek Mustafa, mesti kan mergo ngapiki santri ku apik. Jare sapa? Dawuh Kanjeng Nabi. Tapi ya harus diteruskan. Lalu kamu tahu kalau itu dawuh Nabi? Jare ulama. Nah, makanya dawuh cerita tadi katanya diantaranya Syekh Muhammad pernah ngendikan itu diurutkan jadi kita bisa mencintai siddiqin lewat sholihin dari sholihin naik syuhada naik siddiqin kemudian bisa mencintai secara benar mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau cintanya pasti semua kita pasti mencintai tapi asal cinta harus nunggu instruksi para nabi karena mereka yang tahu yang punya sanad cara kita mencintai Nabi. Masyhur kan Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah saya ingin masuk surga bersama engkau, lalu apa yang saya perbuat? Jawab Nabi apa? Fa'inni ala nafsika bikasrotis. Ya sudah, Nabi ingin surga mau aku, tolong kamu harus memperbanyak sujud. Artinya apa? Memperbanyak sujud adalah cara yang memudahkan kita dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain tentu baca sholawat, apa dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu hanya sebagian cara. Baca sholawat itu bagian dari sebagian dari cara. Ada yang di hadis sahih disebutkan apa? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Kalau kamu ingin sesurga dengan saya, maka tolong kamu bantu saya dengan memperbanyak sujud. Karena sujud ini khas. Maksudnya khas begini. Wis sungkem ning pangeran berdasar apa? Ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu warfa'na lagi jadi saya Muhammad pasti ngangkat derajatmu karena tidak ada kebaikan yang dilakukan orang mukmin kecuali terinspirasi satu oleh perintahku kata Allah dan perintahku itu diketahui ya lewat ajaranmu. Itu jenis apa? Warfa'na lagi. Jadi tidak usah nunggu karena pas adzan kalau itu kan jumlahnya terbatas. Begitu juga semua kejelekan yang kita tinggalkan juga berdasar satu itu dilarang Allah dan kedua kita tahu itu karena ajarannya Rasul. Misalnya kita ada zina, ada maling, ada nyopet, karena apa? Diancam neraka. Kita tahu itu lewat siapa? Rasulullah. Makanya ada orang mukmin yang melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan, kecuali di saat yang sama ya nyebut Allah dan nyebut Rasulullah. Ya dong. Dan menurut saya tafsir itu benar. Karena kalau yang ditafsiri hanya azan kan jumlahnya tidak apa? Sedikit jumlahnya tidak. Waduh terus kan. Ya dari Pulau Suwon, pokoknya dengan itu terlatih punya kebaikan yang melupakan. Ya mau sampai lali masih, ini mau gara-gara ambisi jadi wali, suridan dewan, yes, keren. Ada lali macam-macam masih. Tapi ya tentu dengan guru, orang guru suara suci mbak ilham. Strategi gue. Utang wakil, wiridan bunyi-bunyi yang gua ono lawa liwat dari wahyu, mata ada wong. Makanya harus dengan ilmu, karena kalau dengan ilmu ada kepastian saya tidak akan jadi nabi, karena Nabi Muhammad itu nabi akhir. Tapi kalau nggak ada didikan ulama, kamu pasti berkhayal, dididik khayal kamu sendiri. Makanya menurut saya ulama itu nggak bisa dididik. Kalau masih guru-guru kita, nak ulama mesti wali, nak wali mesti. Nah, cara pulau perlu kabar Rukun Mustafa Walillah, lo tetap wanitanya paling amatir. Nanti ini kelas main berdua, itu bukan perkara sombong. Nanti ini kepen sak dhuwur, itu sak dhuwure sombong, wong kok berduri-duri. Aku langsung protes ya mengira, Gusti cabut dan udah gebok. Minggu dia sampai, hanya ada sini dulu yang rasa enak. Ya dong ya, jawab cinta kita pada Nabi, pada ulama, di ilmu. Biar dengan cinta sendiri dan Allah dan Allah. Sudah ada sahabat mencintai Nabi itu saja tanya, Kaifan sholli alaika ya Rasulullah.
Andai kan langsung baca sholat, pasti redaksinya salah. Mungkin redaksinya gini, semua kebaikan saya, semua ini tak berikan kok. Pertanyaannya kamu punya apa dibanding itu? Tapi terus diajari Nabi dulu, Allahumma sholli ala Muhammad, ya sudah. Kamu minta sama yang punya otoritas tertinggi, yaitu Allah. Lalu Allah yang tidak terbatas kebaikannya itu prioritas kamu. Kebaikan Allah diberikan kepada Kanjeng Nabi. Karena Nabi adalah sosok yang paling berjasa kepada kita. Itu kan terus baru benar. Kefiahnya benar, cinta kita benar dengan cara yang berdua terus. Wal makola itu tema kola asal satu wal isrun kang kaping piro? Kang nomor 6 lan 20. Iku ngene, kola dewe sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dewe saya ki ala ummati zaman nutikuna khamsa min asya wa sawara khamsa. Saat dibakal teko ala umat ing atas umat ing surah zaman. Yuhibbuna kang padha seneng sapa umat al-khamsa barang lima. Mesti umat sing umume wong kowe. Coba yang umat sing waras-waras kan ini. Wayan sona lan ali sapa umat al-khamsa ing lima menal. Jadi senang barang lima melupakan barang lima. Mesti umat sing umum ora kaya Imam Ghazali, Imam Syafi'i gak ora mlebu. Maksudnya ora dadi bakasan iki sing umum. Umumnya wong misalnya yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Eling dunya lali napa? Yuhibbuna al-hayat wa yansawna al-maut. Seneng urip, ora seneng. Soale wong sing kasus sing akeh wali anggere seneng mati. Ora seneng. Iki wong kelainan. Ya bakas wong waras. Wa ana Aisyah ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkola fil yaumi khamsan wa isrina marrah. Siapa yang melapatkan satu hari 25 kali ijazah Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal ya Allah berkahi saya ketika mati dan berkahi saya juga setelah mati. Sumama ta'ala firasi kemudian dia mati setelah berdoa itu. Kok praktekno lagi rasa mati. Rasa mati kalau sitok mati. Orang langsung kok pergi kok waca. Waca jebule mati tenan. Wah. Keren, apa? Tapi kita orang lain mati kan. Mati sudah minat ya. Allahumma doa dari pelabur berkait panjenengan yang sebelum mati dan kematian wafimah dan berkorban badan mati sampai kematian. Selama tamu kono mati sepuluh ala firosi meskipun yang tempat tidur wong. Maksudnya dia mati tidak harus dalam keadaan perang bila fisabilillah iku akbar ajr syahid. Dia dikasih pahalanya yang mati bisa terkait dengan Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Marai ya Allahumma barik li fil maut wa fima. Sedina dua piro? Amin. Dina ataupun selawe, anak umur 10 tahun nih praktek nganti 10 tahun. Pas mati pas lali. Gak iso ke protes malaikat. Gusti, lah saya kok biasa saja katanya atau gua ajrul syahid kok saya statusnya ada syahid. Pas dina iku ke mati. Jadi lama itu santri ya ada kurang ajar tenan. Terus pol kurang ajar di santri. Sama tak cerita ini cerita wali. Sama agak orang santri itu wali. Mulai jajal sekali. Ono kiai itu valid itu mati sepat. Iku kawan valid mah aku gangsep wali yang ngali. Tak baleni wali wong ngali. Ijazai masal ini. Mangkola fil yaumi maca Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsil adi masyaallah kana malam biasa am yakunu doa hafidhun nabi ya apa to untuk ibu jadi tolak santet tolak no macam-macam jadi saya tak apal loh bisa ikut cek makom itu ditenang santet saya ini serah makom itu coba pengiran terus dada gitu maksudnya harus menyatu gitu santri itu kurang ajar ya kok gue paling kurang santri ini barang berdijazah itu melihat si kiai-kiai ini sing bengkong sing valid. Jadi kan padahal promosi ini kiai mau wong sing maca iku ora bakal kena musibah, ora bakal kena lara ning awak. Santri ini kurang ajar. Sing sitok mau sing kriting mau. Niku kire si kiai-kiai ini. Kiai ini harus paham. Oh jam ini. Lah dino iku sing aku lali, iki keceblokan waktu. Ya ini tetap ngotot. Soal aku ngalami ngene pas dino sing aku lali. Ora mau. Terus jare santri, "Nggih pun nak ngoten, mesti clear, maksudnya clear." Mergo mangkel
murid-muridnya itu, wong jenengan ijazah ngono kok nyatane. Bengkong. Sikile bengkong mau kena. Jadi barang dilirik santri ini, piye maksud to? Kira percaya wiridan niku perkara aku dhewe kena musibah. Pas aku kena musibah, pas lali dina iku rahmat seorang. Jong ya. Ya dadi wiridan tetep sebarno. Nak kok ana masalah pas hari itu. Mana kadang ana wiridan, dia maca iki gak bakal mati. Barang wong tuane iku mati tenan. Padahal pun maca niku mesti pas mati ora maca. Ajo. Ya, jadi tak ijazah ya maca apa? Allahumma rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Apa lagi? Aja terus. Maca mah ora kena santet. Ki ora ono sing minat nyantet. Masya Allah kana Masalahnya itu. Bamalah masalah itu wala haula wala quwata illa billah. Terus alamu apa ya? Anawa coba lagi coba. Anak aku saya ingetin. Alamu anawa la bisa ngotir terus wa anawa kok lalu itu. Wa anawa tahato bi kulli shay'in ma wa ma naudika misari nafsi misari kita batin anta abidun ya rabbi ala siratim mustaqim. Oh. Hafid mustaqim. Anda tinggal itu mustaqim kan banyak. Coba teh lho, kaya kok pinter. Ya ora jelas. Ono hafid. Mustaqim. Nah, tapi yakin enggak mesti. Lah kok tau tiba. Baca. Berarti kan tau tiba ya, nanti kok jadi di rumah sakit. Tahu mati ya. Berarti pasti ku. Enggak pas dino iku ke maca to. Lah iku ono kiai, aku tau maca kitab iku dulu. Dadi iku kiai ini sing pengkormu dilirik ambek santrine. Kok dekne promosi sing maca iki ra bakal kena musibah dilirik ambek santrine. Ora nang atine jenengan kok pengkor. Pak kiai ini langsung jawab. Pas aku pengkor, pas. Rahmat. Santri pun clear banget tapi. Jadi santri mulai dhisik kacau. Sing kacau Mas. Kok kowe amit banget. Semoga sepuro gak ora apa-apa kelakuan. Ya Allah ya kalau mah esak aku kok kon mesti sepuro ya ora iso. Iso aku dongo sepuro pangeran gak tertarik mergo wong bulet iki nak kecilin. Pokoknya Allah tetap walillah dia mulku samawati ya firun mayasa yo ya di mayasa pangeran ke otoritas ini so jadi nyepuro kan dong jadi sing duwe apa intervensi pun terus nana berarti mus wa yuhibbuna al-qusur seneng budung sing dhuwur wa ya diarun kabira omah sing gedhi muhassona sing dipagri hitan kan pager wain sona kubur, ini gedung dhuwur kali kuburan. Tambah kaya wong eling. Elek wong eling, wong nek dhewe. Oh, kaya semarat malah bahaya. Nek wong sugih eling gedunge pantes wae dhewe, lha melarat. Gedunge malah eling. Gedung wong. Nek kono gedung dhuwur kuat, lha kok ora wong wae wong. Lu elek meneh ape wong sugih eling wae dhewe, lha kowe. Eling padha wong. Cuma ape eling wae dhewe bocah. Terus wa yuhibbuna lan seneng sapa ngake al malaikatunya wa yang sona nani sapa ngake al hisabain bisa. Ruya tin kaya apa ana satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Asyudu te kang aran sujud. Kulo suwenang maca dhewe kanjeng Nabi napa memang luar biasa. Mboten krana kula iman terus kultus niku mboten, memang luar biasa. Ya tentu faktor pertama karena iman, tapi tidak karena itu. Memang rasional yang didhawuh Nabi itu masuk akal. Enak. Namun kowe ora paham, sapa mengaku mati itu. Juga sepuro. Tapi mau ora sepuro ya kowe. Pangeran ben kok wong duwe dunya. Nah ngarepku sing arep-arepan ku sing sepuro. Nek pangeran ora ya ora. Pangeran apian wae, ora nyepuro dina iki iso wae sesuk. Masalah waktu. Menyang pangeran ngoten. Inna wa ta'ala yabsutu yadahu bil laili yatuba musihun. Nah bayar sutu yadahu bin nahar yatuba musihun. Jadi akan nyepuro sore ini nyepuro pengiran ini sesuatu sange apian apa? Azutu tesu, cintaran zuhud ini antuhibba mayuhibbu khaliquka. Antuhibba yang terseneng siroma yang perkara bukan seneng sopo khaliquka, wong sing gawe dat sing gawe. Cintaran zuhud apa mencintai sesuatu yang dicintai Allah. Wa antuhibba mayuhibbu khaliquka, membenci sesuatu yang dibenci
Wa anta khruja min halal dunya kama takhruju min haramiha. Kamu keluar dari halal dunya sebagaimana keluar dari haramnya. Ketika mana yang juga tertinggi adalah halal saja dijauhi karena mengganggu. Kurangi anak di air halal nanti gue kurangi dunia wiridan. Jebule kok kurangi WA malah dosa liyane. Berdoa. Karena aku tahu papane kowe rugi. Karena tak harapno WA ya dosa liyane. Dengane ra WA nan jebule lagi delok wong wayu-wayu. Dilarang delok wong ayu kok gendiliane malah ngrasani wong. Ngadepi wong ra bakat saleh wae. Sukses ra delok wong ayu, penyakitnya hasud. Mari hasud. Ribet. Mulai kita barno ora nasihati, males maksudnya mau pindah-pindah dong. Iya, koyo wong sing ambisine delok wong ayu ora pati hasud. Tapi sing sok saleh sok khusyuk, sukses dari wong ayu, wae nek ana wong mukmin duwe nikmat hasud. Terus kadang sing beling, aduh wong ayu wis bang hasud. Masih atau dinyang. Biasanya kan ngono. Sing sukses nih dari dulu ayu-ayu biasanya penyakit apa? Hasud. Hasud ora kalah elek. Sok khusyuk, sok bener dhewe hasud e masalah. Lah sing ngono iku misale mbok dandani, mosok dandani ngene, ampun hasud aku dulu wong ayu. Wong keterusan yo repot. Lah terus piye sebar terus. Karena ini nak maksiat itu jumlah akeh. Baju ngono ya ngono. Mulane bener kok filat tadi. Wah, teh lah. Misalnya kayak hasud, misalnya kalau ada hasud Mustafa. Mesti hasud, maksudnya hasud. Caranya ngalahin lagi, mau siji bil ilmi. Nikmat sing dikana Allah ning Mustafa itu kersane Allah. Nah, aku hasud berarti tentang kersane Allah. Itu Imam Ghazali itu ngebabno dosane hasud. Iku dibabno ora rido mek kodok-kodok. Wah, ngeri. Yen aku pengen ra hasud itu latih. Wong sing tok nikmat, terutama wong mukmin, iku ora kabeh kersane Allah. Nek ngasuti berarti nentang kersane. Terus Allah ngangkat wong alim, iku wis sunatullah. Anggere ana wong alim, iku mesti diangkat derajate Allah. Ya kailah ladina amanu minkum ladina utul ilma. Terus ana wong alim diangkat derajate hasud, berarti nentang sunatullah. Kok ya nentang kersane Allah ya nentang. Karena Allah duwe adat wong alim gelem ra gelem tetep diangkat. Wis gelem ra gelem. Jadi kalau pulau mulya orang mulya, kepengen ra kepengen tetep mulya. Ora usah iki. Kowe kepengen mulya kaya apa entek iki. Tetep ra diangkat. Kepengeran yo pilih-pilih bodho yo cuma. Kalau misalnya gelem kapan-kapan ada blono. Bocah ora di akhlak. Jangan kok gitu. Kita kandaran angel. Ini semua. Misalnya kok ono jalan untuk ngayu, ya rasa hasud, padahal itu tarik-tarik pengeran. Ya segeremeng lah tapi rasa hasud. Ini lo tawarai hasud yang Islami, ya tawarai. Ya Allah, jika wong elek is untuk bojo ayu, itu artinya engkau ala kulli syai'in. Susahnya apa mentakdir itu untuk saya? Jadi hasud tapi relatif Islami ya. Jadi kira usah donga, muga-muga pegatan terus kata aku. Hasud itu. Hasud permanen nih. Carane hasud apa mengharapkan nikmat pada orang mukmin itu. Kowe ora usah muni ngono, ya Allah, jika kuasamu menjadikan orang elek untuk wong, maka kuasamu juga yang menjadikan aku untuk di atas itu. Aku waca terus. Mengono terus. Kemungkinan arah mustajab ya edan. Agak mustajab ya. Tapi relatif Islami, apa? Relatif Islam. Karena Anda ingin nikmat pada orang itu hilang. Tapi keinginan kamu menandingi istrinya, saya terlaksana. Ya, tapi terserah pengiran. Sejajar orang itu hanya. Apa aku mau kamu harus satu mau marah pengiran itu. Jadi Allah hadis kunci mansa Allahul Quran an dzikri wa mas'alati aqto itu afdal lama ukisa ini. Wong sing sibuk berupa Quran, mulang tafsir. Iku ora usah njaluk tak yang terbaik. Aqto itu afdal lama ukis. Jadi kan donga sumpah ninggal apa, ambek aku ra donga mulang tafsir. Iku tetep. Wis gak iso dilawan.
Iki hadis kutsi kira percaya bisa. Wis jelas ya, man sagala bil Qur'an an dzikri wa mas'alati. Atau itu Abdullah Ma'utis tadi. Orang sing sibuk merawat Quran, saking sibuknya orang kok orang kok itu akan saya beri di atas mereka yang minta. Misalnya ke sombong, dungo, di bojo ayu bisa ke sombong, paling ke bojo nilainya no. Aku rasa dungo, bisa nilainya so. Aku sibuk merumah. Lu kan jarang dungo, pulau buat nanti kepengen mau juga. Pasti gitu, nggak juga. Pokoknya mau cokoran, mau cokap. Dungo es malam mau cokoran kan otomatis tuh mau nih kalau normal tidak punya. Kenyak wong malah goblok mana? Buka sombong mau cokoran ora dungo. Lah memangnya Quran itu ora robana tidak punya. Bisa goblok orang berber. Kok nek Quran yo ora bisik nih. Ayo Quran apa deh? Paket Quran malah lengkap. Kowe dungo waktu nek ada bener sing di bulan bali. Malah jare malaikat apalagi ngutok. Padahal aku langsung sono watina. Harus ini wong an. Kadang-kadang orang Islam yo aneh. Kok iso Gus mau Quran tok ngalang-alangi wong tuwa. Ora tak wamu iku goblok. Kadang yo rodok kiai. Yo Quran Islam tak coba. Misalnya wong maca Quran ono donga to. Pirang-pirang. Misalnya ben utang rapat iki tak ke ono robana la tu'akhidna nasina. Ben bojo iku pantes dijak dua sing rapat isini-sini ono donga robana hablana rozajina. Baturya Gusti kula kaya bojo sing nak delok umar. Kalau tak ayun kan ning mripat ku kepenak. Mbok artane dhewe ning mripat kepenak kuwi. Wis artane dhewe ya. Lalu sumperin kula. Lah ya udah pengiran yang hadis qudsi, siapa yang sibuk merawat Quranku, saking sibuknya sampai lupa minta aku itu Abdullah Ma'utis Sa'id. Sebagai riwayat mansau lahu dzikri an du'ai. Tapi sebagai riwayat macam an dzikri wa du'ai. Tapi kalau setuju sing mansau lahu Quran an mas'alati atau an du'ai itu Abdullah Ma'utis Sa'id. Itu nang kantor kula, nang perpustakaan kula niku ada kitab figura. Kalimat hadis qudsi kalau kalau biasa setengah telu, abe istighfar, kasih tu. Jadi akhirnya wudhu ngopi terus sinau tasawuf. Aku gara-gara mau coba. Aku tak tulis di figura. Siapa yang sibuk merawat Quran, lari jalur aku. Jadi misalnya, kue istighfar musuh, kan bentuk di sepuro pengira. Aku rak istighfar tapi sinau tafsir. Aku tidak bisa dure sekedar di sepuro. Ya di sepuro, ya di suwargo, ya kelas A. Pokoknya sadure, pangeran gak terima nak disaingi. Masyhur. Ya tapi sing ora gawe-gawe memangnya nih sama Quran tenan. Sama Quran tenan maksudnya nak sinau Quran itu sopan. Ora sinau sampai angop. Seneng kok angop. Kula sinau nangis tenan. Maksudnya ana ayat ra paham nangis tenan. Ya nek kula nangis tenan ana ayat ra paham. Ya Gusti kula nu kawula napa jenengan dawuh kok kula ora paham. Namanya ya pengenan ngandani itu ra paham ngene. Misalnya kita omongin terus ra paham ngene aku. Jadi pengenan dawuh kira paham. Untuk kowe ra diitung maksudnya. Jadi masalah dikandani kok. Ora paham. Ora paham. Jajal lho ngisap kowe terus piye? Coba tak kandani lewat Quranku. Kok ora nurut. Mboten paham. Allah karim iki mesti. Sungguh kok disepuro tenan iki semangat. Untung ora diitung maksudnya. Sama tak cerita ini hadis qudsi kira sak tersinggung. Allah nak delok bumi ku ora pati didelok. Iki didelok mau omahe ulama tok. Kok males delok kabeh males. Jadi perkarane wis ngono iku orientasine ora ning apa. Tentu itu hanya ibarat. Istilah Allah enggak peduli itu layan dulu. Makanya istilah Quran kira sahabat Allah kok ora delok ku ajaran apa. Ora tau ngaji Quran. Allah itu kalau tidak berkenan itu mengistilahkan wala yang dulu ilai tidak perso melihat. Ya, hakikatnya Allah melihat terus, tapi ibarat gak suka itu diistilahkan tidak perso melihat. Kayak aku rasa seneng wong, aku delok ora gelem. Hakikatnya kan tetap iso delok, nyatane roh nak wong liwat. Makanya balaghah itu penting. Misalnya aku rasa seneng Zaid, aku mau ketemu Zaid tapi ora kok berdelok, ora seneng delok. Dan misalnya berbantah, lah kok orang awak Zaid.
Yo omongan ngono iku bukti tidak suka apa bantah. Tapi jenengan tadi kita ketemu saya, tahu ketemu saya di jalan, kok bilang nggak melihat. Goblok, maksudnya nggak melihat itu bukti nggak benar. Allah itu melihat bumi itu ada nggak ada? Nggak benar. Baru ono Baitul Alim, ada rumahnya orang alim yang memaklumatkan tasbih, tahmid dan takbir dan orientasinya memaklumatkan kalimat wahiyal. Mulane Baitul Alim mahallun nadzuri rahman. Omahe wong alim tempat Allah. Karena di situ hanya rumah itu yang ada kampanye, yang ada orientasi supaya bumi ini diisi dengan rukuk dan sujud. Coba orang yang tidak alim, maksudnya alimnya ragu sekali berapa, gue melebu aja, sekarang rasa bersih. Alim itu pokoknya alim lah, ngerti lah. Orang itu alim alama, al-bakhar semua. Terus nahir lah, nahir saat kali cilik. Kok nak sangi sore nahir. Kok, aku terus oleh mus. Warin. Loh, makhluk ya Allah kok ramangkel nopi. Misalnya rapat negara, kabeh kemen kesejahteraan. Coba misalnya negara orang wong alim, orientasinya itu kesejahteraan, tapi berhubung orang wong alim. Ada kekayaan apa? Rohani membina bangsa Indonesia, lahir dan apa? Orang apa? Allah sudah zat terpenting. Zat terpenting di dunia dan akhirat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu orientasinya, aku urip kepen makan, di mobil, di duit, di gaji tetap, di bojo nurut. Coba kalimat itu kamu ulang berapa kali dan menjadikan materi itu maksud sesuatu yang dituju. Sementara Allah memaklumatkan diri Allah As-Samad, Allah itu yang dimaksud. As-Samad yang dimaksud. Hanya ulama yang kampanye warido kamatlu bisa di dunia menumpang liwat Gusti. Sing paling kula beri dan ini. Coba yang kampanye itu siapa kalau ada ulama? Baru kayak kampanye ulama itu terus santai-santai sing rapati ngalim lah melok-melok dulu. Kula bentuk ridane jenengan Gusti, kula melarat lah sing bentuk ridane jenengan. Akhirnya ini jadi masif. Laki-laki orang makanya inna wa ta'ala idza nazara ila ahli al-ardi maqatum. Ketika orang melihat bumi itu maqatum, semuanya dibenci. Ketika kamu melihat alim, orang alim, betul alim, seolah agak di-cancel. Disebut wa maka Allah yu'adibahu wa anta fihi. Tentu ketua dari itu semua imamnya adalah Kanjeng. Allah mau mensiksa orang tapi melihat di situ ada Rasulullah, maka agak jadi menyiksa wa anta apa? Fihi. Nah, setelah enggak ada Rasulullah, maka wa anta ini sesuai wirosan apa? Nabi. Ya tentu min muqaddimihim tentu utamanya para habaib, para ulama, para wali. Karena ini orang-orang yang kampanye bahwa dunia itu maksud utama boleh ridane. Ya jasa kan arah percaya kancanan wong sing ora tau nyebut Allah seminggu. Oh nangis. Mau tuku mobil. Baru tuku apa, kepengen aksesoris mobil, kepengen juga super terbaik, proteksi, digaransi, diasuransi. Terus Allah disebut itu kapan? Itu baru urusanmu mobil, belum investasi, nyari yang gak bodong, nyari yang prospek, banding-banding novel. Terus Allah disebut kapan? Banding novel nanti. Sidina wajah subhanallah. Coba misalnya saya bukannya sombong. Siapa yang mengajarkan misalnya subhanallah bihamdi ada khalqi kalau tidak orang alim enggak? Karena enggak punya cita-cita memaklumatkan Allah ke seluruh dunia. Yang punya cita-cita itu adalah orang. Jadi ceritanya itu Sayyidah Maimunah itu wiridan terus tadi Nabi saat itu wong wiridan terus saat. Tapi wong railing pangeran itu ya saat. Akhirnya Nabi tengah-tengah Maimunah kena wiridan untuk terlalu suwi ganggu aktivitas. Mesti kita wari wiridan subhanallah bihamdi ada khalqi. Namun baca tasbih sejumlah makhluk yang diciptakan Allah. Warido nafsi dan itu sampai jadi ridhani dari Allah. Wazinata arsy dan sampai menjadi hiasan arsy Allah. Wangi dadakan itu diajarkan Nabi. Kemudian diajarkan sahabat, tapi sampai rasanya mengajarkan kejenengan. Itu kalau ada orang ahli tidak mungkin punya orientasi semua. Orientasi hidup itu harus makan. Kalau kita berkebutuhan banyak, kalau berbanyak pemasukan harus banyak. Dan ngomong-ngomong, berkebutuhan banyak pemasukannya harus banyak. Kalau gelar perkara ngomong-ngomong itu tinggi aja. Amit-amit kena dunia. Bandingkan orang lain. Kamu itu hamba Allah dari tidak ada menjadi ada. Ada kamu itu ada maksudnya itu supaya menyembah Allah ma'rifat kepada Allah. Makanya Allah itu tersinggung ketika tidak dimaklumatkan. Makanya pertama kali yang harus diketahui adalah ma'rifat Allah. Allah harus kita kenal.
Supaya Allah dikenali harus ada yang memaklumatkan kalau Allah itu zat yang paling penting. Siapa pemaklumat itu adalah Nabi. Kata Nabi itu artinya orang yang cerita dari kata naga yang baru naga. Nabi karena takdirnya tidak manusia abadi secara zahir ya tentu diganti sahabat. Meskipun ya tentu tidak singkat. Tentu ngandung ngalim dulu. Bukan tegasak pulau. Itu rati seleksinya agak susah. Susah sampai penting ada orientasi. Lah nek iso eling Allah terus masang tulisan. Jadi kok misalnya apa malaikat delok omah wis wong ngorok lah tulisane wa la ilaha illallah hayyul qayyum. Paling kan malaikat lapor pengiran. Ning aku to ora boten mesti pun tulisane. Lha pancen tenan iki hadis ngono. Jika orang itu gak ingat Allah, maka tulisan yang di rumahnya itu akan diingat oleh malaikat. Paling gak diingat malaikat ana pawaris anake kursi. Lumayan kan apa? Ya, lumayan. Dong ya? Paham? Setelah itu pengiran. Karena halal lah, misalkan halal itu dia bisa berhisab, haram mahal dan saatnya haram itu ibu ada dulu kusip. Baik, ibu antar hama. Syarat tiga jadi mengapi untuk melasi siro al-mukminin yang berumumin. Kama tarhamu bahwa oleh melasi siro nafsakai awak dilisi siro. Wana takharujan itu merasa salah siro ane kalami saya ngomongan. Fima yang berkora layak nikah orang penting apa maka siro kama takharuji menang haram. Kaya kira nyaman nak lakoni hak. Manta takharuja angka suratil akli kama takharuju anime tak kue gak nyaman nak mangan kakian kaya gak nyaman nak mangan badan alatikam istadgakam banget apa natuga baru ini mereka. Jadi apa ae coba pongan pangan senajan to halal. Mare mau berlebih. Wa anta takharuja min khutami dunya wa zinatia kama takharuju minan nar. Kamu merasa tidak nyaman di dunia sebagaimana tidak nyaman dengan api neraka. Wa antu qasira lan yen to nyendak sira amala kaya nang sira di dunia dalam dunia. Jadi di dunia rasa kakek-kakek pokoknya saya di sholat maghrib, enggak sholat isya, sesuk sholat subuh, semua terus pikiran sehingga orientasi kamu adalah nyembah Allah. Misalnya kita mati dalam keadaan itu pasti husnul khotimah itu mau. Jadi di antara alamat husnul khotimah dari kanjeng Nabi dia umatku itu adu faridatan wa yantaziru nabukhro. Itu nak ditakoki pangeran kowe apa ning dunya sholat zuhur Gusti. Enggak tahu saya apa saiki, ngantos asar. Nah, pada saat nasi makhluk sehingga dari satu ibadah ke ibadah yang lain dengan kanjeng Nabi Allah itu bangga dengan umatku karena setelah melakukan satu fardu menunggu fardu berikutnya. Hanya orientasinya KPU ibadah. Anak uang kedunya gak mau bantu gue sisi bukan loro, barang mobil loro pengen anak buah, barang anak buah aku pengen anak buah. Wah, mau nih gue udah gue jalan sing lapangan. Kok, sepuro yang bos. Maksudnya ragu saya yang pengen gue di sepuro, tapi nyifati ini Allah cuma sito. Kau ya guru lima jasa, gue ya di lima jasa. Raiso aku wong Quran, bukan nyifati Allah sito raiso. Ben tetep lo, sing yafir kagak aku, sing lu adem. Suka yafir kagak. Wan kosiron kau nyedak sirah malah jangan sirah fitunya di dalam fitunya. Faedah mutawa mau faedah mutawa iki wa ada wa situ fitunya di dalam. Wan hadis seperti lalu yang